Hari ini sharing sessionnya bertopik dengan membangun mental pada anak juara. Setiap harinya, anak selalu dihadapkan segala sesuatu yang baru untuk dilihat, dirasakan, dan dipelajari. Belum lagi menghadapi suasana yang berubah-ubah tanpa arah. Untuk mengatasi hal seperti ini, perlu mental yang tangguh sehingga ia menjadi anak yang berprestasi. Yuk, Moms, kita saksikan cuplikan video satu ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ibu. Perkenalkan, saya Mamica. Ini Alif, 13 tahun. Anak saya yang alhamdulillah berprestasi di bidang robotik. Pada kompetisi robotik Madrasah 2022 yang diadakan oleh Kementerian Agama yang diselenggarakan pada bulan November 2022 di Yogyakarta kemarin, Alif berhasil menjadi juara satu nasional tingkat MTSN atau setara SMP di kategori inovasi. Sebelumnya, pada tahun 2021, Alif juga berhasil meraih juara harapan satu nasional tingkat MI atau setara SD di kategori inovasi. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan buat kami sebagai orang tua. Sedari kecil, Alif memiliki beberapa hobi seperti bermain Lego, bersepeda, dan memancing. Jika sedang bermain Lego, Alif sangat fokus dan betah berjam-jam duduk menyelesaikan Legonya. Kami sebagai orang tua sangat mendukung minat dan bakat Alif, sehingga nantinya Alif mampu membangun potensi dirinya lebih maksimal. Masya Allah, videonya keren banget gak sih? Langsung aja nih, pasti udah gak sabar kan? Langsung aja kita undang Mam Ica untuk hadir di antara kita semua hari ini. Halo Halo. Mam Ica. Masya Allah ya, melihat video yang tadi bukan aja perjuangan seorang anak, tapi juga perjuangan orang tua dalam mendidik dan membangun mental juara pada anak semenjak dini. Gimana nih? Ternyata Bang Alif itu dari kecil udah berbakat ya, Mam ya, menyukai robotik. Iya, bisa dibilang seperti itu, Kak Santi. Bagaimana Alif bisa mengikuti sih, Mam, lomba robotik di usia 11 tahun? Oh gitu, awalnya itu kita kan baru pindah ya dari Iya. luar kota, maksudnya bukan di Kota Padang. Untuk saat ini kan saya domisilinya di Kota Padang, dan waktu baru pindah itu tiba-tiba kita dihubungi sama pihak sekolah, gimana nih, Mam, kalau misalnya Alif kita ikutkan ke lomba robotik gitu ya kan. Kaget juga, kaget kenapa? Karena kok bisa tiba-tiba sekolah tahu nih, padahal kita kan baru pindah, belum ada pengalaman sebelumnya ya kan, Hah? sekolah belum melihat potensi anak kita, kenapa tiba-tiba kita yang ditunjuk. Jadi saya pikir itu adalah rezeki dari Allah ya kan. Rezeki itu kan nggak hanya berupa materi, tidak hanya berupa keluarga yang sehat, tapi itu kan juga bisa berupa kesempatan. Nah, jadi kita ambillah kesempatan itu, kita pergunakan sebaik mungkin untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang sudah diasah dan dipupuk dari kecil nih Alif ini nih gitu kan. Nah, akhirnya berhasil lah itu. Jadi waktu itu juara harapan satu ya, karena waktu itu masih kelas 5 atau 6 SD gitu. Oh, jadi Seperti itu. penasaran ya, Mam. Gimana Mam Ica bisa tahu bakat Alif dalam menyukai hal robot? Iya, sebenarnya apa? Itu melalui proses yang panjang ya, Kak Santia. Cuman sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih pada Nina and Moms karena sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi pengalaman di sini. Karena sebenarnya sampai saat ini pun saya masih belajar untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Jadi buat para mom semua, mungkin bisa diambil baiknya, dibuang buruknya gitu ya. Ya, ya, Mam. Iya, jadi Moms Alif ini emang sejak kecil mempunyai beberapa hobi gitu. Seperti bermain Lego, bersepeda, dan memancing ya, seperti yang kita lihat di VT tadi. Nah, sekitar umur 2 tahun itu nih, saya perhatikan Alif senang sekali memegang obeng ya, dan berpura-pura seperti memperbaiki mobil-mobilannya gitu, di umur 2 Wah, tahun. Nah, keren mungkin banget.
Iya, mungkin karena sehari-hari melihat kebiasaan ayahnya yang memang suka otak-atik sesuatu gitu. Nah, jadi saya pikir inilah minat Alif ya, karena setahu saya minat itu kan adalah perasaan ketertarikan seorang anak terhadap sesuatu yang tumbuh secara alamiah berdasarkan pengaruh lingkungan. Mm-mm. Bisa jadi karena pengaruh dari ayahnya, bisa jadi seperti itu. Sedangkan bakat adalah kepandaian bawaan sejak lahir. Nah, sebenarnya untuk mengetahui minat dan bakat Alif ini, saya waktu Alif kelas 3 SD ya, saya pernah bawa Alif ini untuk tes minat dan bakat bersama psikolog anak, dan berdasarkan hasilnya itu kata psikolog tersebut bahwa di umur 8 tahun ini, Alif belum kelihatan tuh minat dan bakatnya, karena masih banyak bidang yang belum tereksplor. Nah, jadi Oke. sejak saat itu eh saya ini melakukan beberapa hal ya, ya Kak Santi ya. Gimana sih caranya supaya saya bisa menemukan minat dan bakat Alif ini seperti apa sih? Jadi Hmm. cara-cara inilah yang mungkin bisa saya share ke para ibu di luar sana, ke para moms, yang mungkin bisa dipraktekkan juga buat anak-anaknya gitu ya. Yang pertama itu saya mengenalkan anak pada berbagai bidang seperti sains, seni, olahraga gitu ya. Anak saya ajak ke kebun binatang, ke museum, berenang, bermain sepak bola, atau ke taman hiburan edukatif yang memberikan pengalaman bagi anak untuk memerankan berbagai profesi seperti jadi pilot, jadi perawat, pokoknya dicoba semua nih gitu kan. Nanti setelah anak mencoba semua hal itu, nanti kan bisa ketahuan itu kira-kira apa nih yang paling disuka. Nah, Hmm. setelah saya memperhatikan kebiasaan dan kesukaan anak, apa namanya, saya melihat Alif itu betah bermain Lego berjam-jam sampai lupa makan, lupa mandi, ya kan? Nah, jadi saya pikir, mau mungkin inilah potensi Alif yang bisa saya kembangkan seperti itu. Nah, kemudian setelah saya memperhatikan apa kira-kira kesukaannya, saya sebagai orang tua ya mendukung atau memfasilitasi hobi anak. Misalnya agar kemampuannya semakin terasah, saya menyediakan berbagai mainan edukatif seperti DIY mobil elektrik gitu. Pokoknya Hmm. yang bikin-bikin sendiri lah ya kan, merangkai apa. Terus juga kalau adiknya mungkin dia hobinya menggambar, nah saya fasilitasi lah beli buku gambar, krayon gitu. Pokoknya difasilitasi. Nah, tapi dalam mendukung hobi anak ini, kita harus menghargai juga nih Kak Santi keputusan anak ya. Dulu Oh. itu ya, saya lihat Alif hobi nih bermain bulu tangkis kalau di rumah. Nah, akhirnya saya masukin lah Alif ke klub bulu tangkis ya kan. Tapi ternyata di tengah jalan Alif itu nggak mau lagi ikutan les gitu. Setiap saya antar ke tempat lesnya tuh nangis. Padahal udah saya tungguin tetap aja nangis nggak mau turun dari motor gitu kan. Aduh, akhirnya saya tanyain kenapa nih nggak mau nih. Dia bilang udah lah Bu nggak mau gitu. Saya pikir mungkin karena di sana di klub itu udah pada jago-jago semua atau gimana ya. Jadi Alif ini merasa minder atau terintimidasi atau gimana kan kita nggak tahu anaknya nggak mau cerita ya kan saya nggak mau paksa Iya. oh ya udah nanti kalau Alif udah nyaman buat cerita ceritain ke ibu tapi kalau emang Alif udah nggak mau ikutan ya udah ibu nggak paksa gitu ya sempat diskusiin juga sama coachnya waktu itu kenapa Alif ini gitu kan cuman tetap Hmm. lagi keputusan di tangan anak karena anak yang akan Ya. menjalani bukan kita gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, terus berikutnya saya juga selalu memotivasi anak supaya bisa melakukan sesuatu gitu. Pokoknya kalau misalnya Alif ini berhasil menyelesaikan tugas, nah saya selalu memuji usahanya. Misalnya Alif berhasil ini bikin apa itu tong sampah otomatis. Oh alhamdulillah bagus, good job gitu. Apa nggak sia-sia ya ini usahanya apa gitu. Pokoknya lebih fokus ke memuji hasil memuji usahanya untuk membuahkan sebuah prakarya seperti itu ya. Nah, terus setelah kira-kira sudah memetakan ya, memetakan apa kira-kira kesukaan anak ini, saya mengajak anak untuk mengikuti kompetisi. Nah, tapi dengan catatan ya kompetisi ini harus sepersetujuan anak. Anak tidak boleh dipaksa, anak tidak boleh dipaksa ikutan, tidak boleh dipaksa untuk menang. Makanya kan Iya, saya iya, bilang, iya. ini ada lomba ini, Lip, kita diajak sekolah untuk ikut lomba robotik, kamu mau nggak gitu ya kan?
Terus kalau kata Alif, ya Bu boleh gitu. Iya, ini alhamdulillah ini inilah ajang untuk Alif lebih mengasah kemampuan Alif, untuk lebih menguji sampai mana nih kemampuan Alif gitu. Jadi kita benar-benar mencari pengalamannya seperti apa gitu. Nah, karena emang dengan mengikutkan anak mengikuti kompetisi, anak pun akan menjadi yakin dan semakin percaya diri dengan minat dan bakat yang dimiliki. Oke. Tuh, kira-kira Wah, seperti itu ya, Mams. yang penting tidak memaksakan anak ya, Moms ya. Iya, Oke. Kalau tantangan, ada nggak sih, Mam, tantangan atau kesulitan dalam mendukung hobi atau passionnya Alif menyukai robotika ini? iya. Tentu saja ya Kak Santia, banyak sekali tantangannya gitu. Tapi mungkin tantangannya itu lebih kepada pengasuhan sehari-hari ya. Mungkin Oh, kita bisa bagi menjadi dua bagian gitu. Ada tantangan internal dan ada tantangan eksternal. Untuk tantangan internal sendiri juga ada tantangan internal sebagai dari saya sebagai seorang ibu gitu ya kan. Kadang-kadang saya sebagai ibu ya memiliki ekspektasi yang tinggi nih buat anak saya. Saya apa apa istilahnya menyamaratakan kemampuan saya dan kemampuan anak 12 tahun atau 13 tahun gitu. Misalnya saya memerintahkan Alif atau meminta Alif untuk mengerjakan sesuatu, mungkin masak apa nasi goreng misalnya gitu iya, ya. iya. Terus ternyata hasilnya tidak sesuai dengan saya harapkan gitu ya kan. Nah, nanti apa akhirnya saya mungkin merasa loh kok gini rasanya Alif? Saya lupa nih, padahal yang masak ini anak 13 tahun. Yang masak ini bukan chef, yang masak ini bukan ibu rumah tangga yang udah berpuluh-puluh tahun masak ya kan. Harusnya saya itu lebih apa menghargai hasil hasil usahanya ya kan. Oh iya bagus, tapi mungkin besok bisa dikurangin bawangnya atau mungkin cabenya apa lebih sedikit gitu. Pokoknya dikoreksi untuk perbaikan ke depan gitu. Jadi mungkin tantangan pertama itu lebih kepada mengelola ekspektasi saya sebagai orang tua gitu. Kadang-kadang ya Hmm. anak-anak itu juga saya suruh apa misalnya disuruh ini tugasnya mencuci sepatu ya kan karena anak-anak ini kan mencuci sepatu juga jadi eh, sarana healing buat mereka ya kan main sabun. Akhirnya yang ada sepatu basah semua, akhirnya yang ada saya malah kerjanya lebih berat. Akhirnya Iya, iya. marah-marah yo nah gitu. Nah padahal yang salah kan bukan mereka, mereka emang waktunya main-main ya kan. Iya, iya, Nah, iya. hal-hal seperti itulah yang harus saya iniin, saya rem-rem lah gitu. Balik lagi lah kita ini anak-anak masih tempatnya belajar, masih bermain, jadi ya kita sebagai orang tua harus bisa mengelola ekspektasi dan mengelola emosi. Nah, emosinya nomor satu nih Kak Santi. Apa itu? Apa itu? Penasaran nih, Waicha. Iya, kadang kan sebagai orang tua ini kan apa namanya kita itu sibuk ya, Iya, sibuk, iya. capek ya kan kerjaan apalagi ibu rumah tangga, ibu pekerja ya pokoknya semua ibu di dunia ini pasti merasakan yang namanya kelelahan ya kan. Kalau Bener. udah capek ya Allah itu kesenggol dikit bacok gitu. Jadi benar-benar benar-benar kalau sampai capek udah nggak bisa ke-trigger sedikit aja langsung marah-marah gitu kan. Kadang-kadang Iya, iya. pelampiasannya ke anak kan nggak mungkin kita mau marah sama bapaknya ya kan. Pasti ke anak kayak gitu. Nah, Iya, Mam. itu juga tantangan nih buat saya. Bagaimana saya untuk mengontrol emosi agar tidak kelepasan membentak anak gitu. Misalnya mungkin kalau saya lagi capek, nanti anak-anak apa pada ngeyel kan, banyak berantem pula adik kakak. Aduh, Hmm. ya Allah. Nah, itu saya gimana caranya saya untuk menenangkan diri. Mungkin bisa tarik nafas, apa tahan nafas gitu-gitu lah pokoknya lebih rileks gitu Iya, gimana iya. caranya atau saya dengerin musik gitu atau saya adem di kamar dulu nah mungkin bisa saya lakukan seperti itu tapi ini masih berjalan kok tantangannya Kak Santi masih saya coba mengatasinya terus juga tantangan internal dari pihak anak ya itu Hmm. gimana caranya saya bisa membangun mood anak ya naik turun nih ketika belajar, ya kan? Hmm. Kadang-kadang kan anak ini semangat belajarnya, kadang-kadang enggak gitu.
Cuman perlu kita sadari bahwa mood belajar yang menurun itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting tidak berlarut-larut. Nah, jadi biasanya kalau Alif udah nggak mood belajar ya kan, males-malesan, saya biasanya mencoba mengingatkan Alif kembali tujuan kita belajar nih buat apa sih, ya kan? Terus habis itu saya menciptakan kondisi yang nyaman untuk anak supaya lebih semangat belajar. Misalnya Alif maunya kondisi yang kayak mana nih, yang nyaman belajarnya? Apa kondisi yang hening atau mungkin dengan mendengarkan musik gitu ya. Nah, biasanya Alif tuh dengerin musik itu biar lebih semangat dia belajarnya. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi Alif, saya juga menggunakan essential oil dari Nina and Moms pada diffuser. Jadi di ruangan belajarnya itu ada diffuser yang udah ditetesin essential oil Nina and Moms ya. Nanti itu kan bisa meningkatkan konsentrasi anak juga, lebih Iya, iya, iya. rileks. Jadi pelajarannya lebih masuk, lebih mood lah gitu. Nah, berikutnya tantangan eksternal nih, Kak Santi. Kalau Heeh. tantangan eksternal ini ya untuk mungkin untuk hobi Alif ya, di hobi robotik ini ada beberapa komponennya yang harganya lumayan ya. Nah, untuk mengatasinya saya mencoba mencari pengganti yang lebih terjangkau. Nah, mungkin Hmm. kira-kira itu ya beberapa tantangan yang saya hadapi dalam mendidik anak-anak saya dan masih saya berjuang menghadapi itu, mengatasinya seperti apa. Oke, berarti kalau tantangannya Mam Ica ini itu membangun, apa mengontrol emosi pertama, menjadi Iya, seorang ibu. Iya, emosi, itu ekspektasi. Mam Ica juga bisa menggunakan essential oil Nina and Mom, Oh Mam. iya, benar. Iya, Iya, jadi kalau Mam Ica lagi stres menghadapi anak-anak, Mam Ica bisa menggunakan essential, menghirup menghirup essential oil Nina and Mom supaya lebih tenang lagi, Mam. iya benar. Kadang juga kalau misalnya saya capek ini ya kan, capek seharian masak apa, saya juga bisa olesin itu essential oil. Buat pegel-pegel juga ini pusing juga bisa hilang gitu ya. Iya, Bagus. bener banget. Karena banyak banget manfaatnya esensial oil ini, Mam ya. Iya, Terus Kak Santi. kita lanjut lagi. Kalau misalnya, tadi tantangan. Kalau tips, ada nggak, Mam? Tips membentuk karakter pada anak juara, pada Alif, agar bisa memiliki mental juara pada anak. Iya, Kak Santi. Membentuk mental juara itu bukanlah hal yang instan ya, tapi emang harus dibiasakan sedari dini gitu. Sampai sekarang pun saya juga masih berproses karena jalan anak-anak ini masih panjang nih. Mereka kan juga masih 13 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 1,5 tahun. Jadi benar-benar saya pun masih berproses ya. Nanti pastinya di kehidupan mereka nanti begitu banyak nanti tantangan yang akan mereka hadapi ya Hmm. kan, entah itu dihina orang, dibully orang, apa apa namanya dicurangin gitu ya. Nah, itu emang diperlukan mental yang kuat agar bisa menjawab semua tantangan itu. Nah, jadi yang mampu survive itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling kuat atau paling cerdas atau paling kaya ya, tapi mereka yang mampu menjadi sosok yang paling fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan apapun. Menurut saya itulah mental juara. Nah, anak yang sudah terbangun mental juaranya itu, maka insya Allah akan menjadi anak yang sukses dalam hidupnya. Tugas kita sebagai orang tua itu untuk membentuk mental juara dengan membantu anak-anak untuk menang dalam setiap langkahnya. Nah, sejauh ini ada beberapa hal ya, Kak Santia, yang saya lakukan untuk membentuk mental juara ini. Pertama, kami sebagai orang tua harus menjadi teladan anak dalam berbagai hal. Anak akan menjadikan orang tuanya role model untuk percaya diri, bekerja keras, pantang menyerah, dan lain-lain ya. Misalnya anak bisa melihat kami sebagai orang tua dalam mengelola emosi. Nah, kadang kan kalau kita masak itu ya, Mam ya, eh, terkadang suami kita nih tidak sesuai dengan seleranya ya. Misalnya ketika masakan saya dibilang tidak enak sama ayahnya ya kan. Terus biasanya, loh kok gini rasanya gitu ya. Nah, kan ada dua pilihan yang bisa kita lakuin. Pertama, pilihan untuk marah-marah. Kedua, untuk pilihan apa istilahnya bernegosiasi lah, bisa dibilang seperti itu ya. Biasanya kalau saya lagi nggak mood ya, capek atau gimana, saya marah-marah biasanya ya kan. Apa? Apa? Tidak enak seperti itu. Udah dari pagi saya masak ke pasar kemana-mana.
Iya, iya, iya. Sungguh melukai hati. Udah kayak drama ya kan. Nah, cuma daripada bersikap seperti itu, saya lebih memilih untuk bersikap yang lebih bijaksana karena apa yang saya lakukan itu akan ditiru sama anak-anak saya. Jadi kalau misalnya ada ayah ayah Alif ini misalnya mengkoreksi rasa masakan saya kan saya tanya ini, oh iya belum pas ya, kira-kira kurangnya di mana? Oh keasinan misalnya, oh kebanyakan kecap misalnya gitu. Oke, besok kita perbaiki lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi, saya menunjukkan sikap bahwa kita mendengarkan kritik dan saran orang lain dan berusaha lagi untuk memperbaiki kesalahan. Tuh. Terus juga misalnya kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin membaca ya Mams ya. Itu Iya. nggak bisa disuruh-suruh aja, ayo anak-anak baca kamu ini itu nggak bisa. Jadi kita harus menjadi contohnya dulu nih. Misalnya anak-anak yang melihat orang tuanya suka baca gitu ya kan. Misalnya pagi-pagi baca koran, apa baca buku gitu. Nah nanti anak-anak secara tidak sadar udah masuk nih dalam bawah sadarnya bahwa oh membaca itu baik karena orang tua saya juga melakukannya rutin. Mungkin lebih ke jadi teladan yang baik bagi anak-anak ya. Terus yang kedua, kita juga bisa menghargai sekecil apapun prestasi yang dimiliki anak gitu. Anak pastinya akan merasa bahagia ketika orang tua mengapresiasi usahanya. Misalnya ketika anak menunjukkan hasil editan videonya ya, misalnya Alif nih nunjukin hasil editan videonya, nih Bu, hasil video Alif gitu kan. Nah, saya biasanya memuji nih usaha anak kan, wah, udah Alif udah bagus gitu. Nah, kalau kita udah memuji itu kan anak jadinya lebih semangat ya untuk berkarya. Besoknya nanti Alif, nih Bu, hasil editan Alif yang terbaru, gitu aja terus ya kan. Iya, iya. Nanti dia selalu diperbaiki, selalu memperbaiki, akhirnya kan jadi pro dia gitu. Tapi kalau ketika anak sudah apa, misalnya kayak kemarin itu, kan kemarin Ali terima rapor dan dia di ranking 20. Biasanya waktu SD itu kan tiga besar lah ya Kak Santia, cuma sekarang ini ranking 20 nih di SMP gitu. Saya pun tetap mengapresiasi anak gitu karena usaha yang Alif lakukan saya lihat sudah maksimal, belajarnya maksimal gitu. Terus apa berdoa, ibadah, pokoknya udah maksimal. Akhirnya ya tidak apa-apa, Ibu. Alhamdulillah ini udah hasil yang Alif dapatkan gitu. Pokoknya jangan berpuas diri, lain kali bisa ditingkatkan lagi. Nah, kalau untuk mengapresiasi anak ini kan bisa dengan pujian, terus juga bisa dengan memeluk atau mencium anak. Misalnya kalau apa Misalnya kalau apa mereka menunjukkan prestasinya kan nanti saya peluk, saya cium gitu. Wah, anak ibu usahanya nggak sia-sia, alhamdulillah ya. Saya peluk, saya cium gitu. Terus juga memberikan hadiah juga bisa saya lakukan biasanya ya. Apa kalau misalnya ranking satu nanti ibu beliin apa gitu. Biasanya yang saya kasih itu juga hadiah-hadiah yang mampu membuat anak-anak juga belajar dari hadiah-hadiah tersebut. Misalnya nanti ibu belikan ikan hias ya gitu. Nah nanti kan dengan memelihara ikan hias yang saya harapkan anak-anak kan jadi bisa lebih bertanggung jawab. Ya, Benar. hadiah yang saya berikan tetap ada maknanya seperti itu ya Kak Santia. Terus juga yang saya lakukan itu yang ketiga ya selalu memotivasi anak. Memotivasi ini beda dengan ambisi ya. Kita harus membedakan mana yang motivasi, mana yang ambisi gitu. Jangan menuntut anak untuk selalu menjadi pemenang karena nanti akan menjadikan anak yang ambisius yang bisa menghalalkan segala cara. Nah, kita fokus ke proses, bukan pada hasil akhir. Saya selalu bilang ke anak-anak, Ibu tidak mengharuskan kalian harus jadi juara nih, tapi Ibu ingin kalian maksimal dalam berusaha, dalam belajar. Hasil yang kalian dapatkan itu adalah hasil dari kerja keras kalian sendiri. Jadi juara ataupun tidak, yang penting usaha sudah maksimal, yang penting sudah berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi juara itu udah bonus deh gitu. Udah 3 poin ya Kak Santi ya. Iya, udah tiga. Contoh, Ya. menghargai, dan motivasi. Iya, nah berikutnya nih anak saya juga beri tanggung jawab. Nah, seperti memelihara hewan ya kan. Nanti Heeh. kalau
kalau udah punya hewan peliharaan kan nanti anak akan bertanggung jawab untuk membersihkan kandang, memberi makan 2 kali sehari, atau mengajak mereka jalan-jalan gitu kan. Terus Iya. juga contoh tanggung jawab itu juga merapikan mainan setelah bermain, mengerjakan tugas rumah. Misalnya Alif bertanggung jawab atas kebersihan kamarnya sendiri, jadi dia harus rutin menyapu dan merapikan kasur. Nah, Oh, dengan berkembangnya tanggung jawab, itu akan menanamkan rasa inisiatif pada diri anak gitu. Misalnya, saya punya tanggung jawab atas kebersihan kamar ini, jadi saya berinisiatif untuk menyapunya 2 kali sehari gitu. Jadi tanpa disuruh karena udah ada tanggung jawab, dia akan mengerjakannya secara otomatis gitu. iya, benar. Ya, nah yang kelima itu ini menumbuhkan sikap disiplin. Jadi tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa disiplin. Disiplin itu adalah yang bisa kita pelajari secara berulang-ulang sampai terbentuk sebuah kebiasaan yang konsisten gitu. Nah, untuk Mm-mm. disiplin ini, supaya anak-anak bisa disiplin, saya membuat ini, Kak Santi, rutinitas harian atau jadwal harian lah. Misalnya bangun jam sekian, jam segini olahraga dulu gitu ya, misalnya. Terus habis maghrib nanti ngaji dulu. Pokoknya seperti itulah ya, jadwal kegiatan harian yang dari pagi sampai malam gitu. Nah, Oh, itu tuh kalau tidak terlaksana, ya nanti ada konsekuensinya yang udah kita sepakati dengan anak-anak. Misalnya nih di jam sekian nanti juga ada centang-centangnya itu. Saya bikin apa itu istilahnya checklist-checklist please, gitu. Ya, to do list. ini kalau udah dikerjain checklist, checklist, checklist. Nanti saya Ya, lihat nih berapa yang belum belum checklist. Nanti ada konsekuensinya. Kalau belum ngerjain ini, nanti hukumannya itu misalnya push up 10 kali misalnya. please. Pokoknya Cuci harus ada. piring. Ya, misalnya. Jadi harus ada konsekuensi yang sudah kita sepakati dengan anak. Jadi bukan kita bikin-bikin sendiri gitu, tapi ditanya ini kalau ibu kasih hukumannya kayak gini gimana? Kira-kira kamu mau nggak gitu? Nah, udah, pokoknya sesuai kesepakatan lah ya kan. Nah, Oke, yang terakhir itu juga harus konsisten. Jadi biar lebih disiplin, anak-anak harus konsisten melakukan apa tadi program tadi. Jadi berulang-ulang, konsisten. Nah, nanti insya Allah akan menjadi kebiasaan yang baik sampai mereka dewasa. Mudah-mudahan harapannya amin. seperti ini. Amin. Oke, Tapi berarti tapi ya Kak Santia, untuk ya. bisa melakukan semua ini, tentu anak-anak harus memiliki kondisi tubuh yang sehat ya kan, Hmm. memiliki kondisi tubuh yang sehat. Jadi orang tua juga harus memastikan asupan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup. Karena tidur yang cukup itu mampu meningkatkan fokus anak, membantu pertumbuhan anak, dan membantu proses belajar anak. Nah, biasanya saya juga selalu menggunakan essential oil Nina and Moms untuk menemani tidur anak agar lebih pulas dan lebih berkualitas. Oh, Alhamdulillah, pokoknya produk Nina and Moms ini benar-benar membersamai tumbuh kembang anak lah pokoknya. Masya Allah, mantap sekali, Mami Sica. Iya, Berarti Kak Santi. kalau waktu malam hari menggunakan Lulabi. Ya, Iya, Mami itu ya. benar. Iya, Oke, gitu, oke. Kak. Iya, Itu aja Mami Ca ya. Berarti tipsnya itu yang pertama, kita kasih contoh kepada anak kita. iya, Ya, menjadi role terus model, ya benar. ya. Yang kedua itu menghargai si kecil apapun itu ya. Mm-mm. Berarti Iya. hampir sama dengan kontennya Nina yang kemarin ya Mami ya. Itu Mm-mm. kontennya Nina tuh seorang anak Mm-mm. eh apa ibunya tuh baru pulang kerja. Terus Mm-mm. habis itu anak kita lagi terima rapot gitu loh, Mams. Terus habis Iya. itu dia si anak ngasih rapotnya ke ibunya, terus ibunya bilang ini Mm-mm. berapa berapa nilainya, berapa hasilnya katanya gitu. Mm-mm. Tuh terus waktu tuh ibunya ngeliat, oh anakku ranking 20 dari 40 siswa. Itu bentuk terus mamnya tuh nggak pernah kecewa sama sekali, malah Iya. memberikan hadiah untuk anaknya karena udah naik kelas, naik tingkat gitu loh, Mam. Mm-mm. Itu juga Iya. menurut saya tuh eh, keren banget mamahnya. Maksudnya tidak ada kayak, kamu kok nggak belajar sih? Padahal kan Iya. anaknya belajar ya. Tapi biasanya Mm-mm. ibu-ibu yang zaman sekarang atau zaman dulu, saya kurang tahu. Cuman ada aja gitu kayak ngejat anaknya. Kamu tuh harus belajar lebih giat lagi. Kamu itu harusnya ranking 1, 2, 3. Tapi ngelihat video konten Nina and Moms yang kemarin, membuat saya tuh tersadar.
itu sekecil apapun itu udah bentuk memberikan aspirasi apa berapresiasi Apresiasi. kepada anak Iya. gitu. Iya, Kak Santi. Pokoknya kita sebagai orang tua tuh harus fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Iya, Jadi setelah anak itu bekerja keras, belajar dengan rajin, dan hasilnya ranking 20, ya alhamdulillah, berarti itulah hasil mereka. Kita dorong lagi nih, biar lebih semangat, biar lebih bisa meningkatkan ininya, apa, usaha dia buat belajar gitu, ditingkatkan lagi prestasinya gitu. Tapi iya yang pertama benar. diapresiasi dulu, jangan dimarahin gitu ya kan. Kalau dimarahin, Iya, kok segini sih gitu kan. iya, Percuma iya, aja iya. dikasih makan dari kecil sampai besar cuma segini hasilnya katanya. Aduh, itu membuat anak tuh jadi sedih Jadi banget tuh, down, Mam. iya, ya udahlah mati aja lah kalau kayak gini lah, nggak ini nggak disayang katanya kan. Udahlah, bisa-bisa bisa-bisa besok nih kalau terima rapor bisa-bisa nggak pulang kan. Udahlah ranking 20 nggak mau pulang lah. Jadi gitu. Iya, malah anaknya jadi takut sama orang tuanya ya, Mam ya. Iya, benar. Jadi lebih berjarak ya kan. Iya, oke. Kalau ada, apakah ada nggak, Mam, manfaat atau cara kita untuk mengasah mental juara pada anak? Iya, jadi mental juara ini kan benar-benar nantinya akan membantu anak kita menghadapi hidup yang keras. Ya, Kak Santi ya. Jadi hidup itu kan adalah perjuangan ya. Kalau kata lagunya Dewa, hidup ini adalah perjuangan. Saya nggak, kalau saya mau nyanyi jadi sungkan ya. Takutnya pada kabur semua ini para peserta itu. Jadi pokoknya intinya hidup itu adalah perjuangan. Jadi nggak ada hidup itu yang selamanya bahagia, pasti ada sedih, hidup itu bagaikan roller coaster ya kan. Nah, jadi Iya. mental juara inilah jika kita bisa mengasahnya ya, anak kita nantinya akan menjadi lebih tangguh, lebih percaya diri, tidak cepat putus asa. Nah, anak pun juga bisa akan menjadi sosok yang bisa memecahkan masalah. Misalnya nanti tiba-tiba diputusin pacar ya kan, terus nangis, terus apa mungkin mungkin bagi yang bucin kali mau bunuh diri misalnya seperti itu ya kan. Nah, tapi kalau anak-anak yang bermental baja, oh ya udah kalau putus nggak apa-apa masih banyak yang lain. Misalnya ya, misalnya. Iya. Terus juga ada anak pun bisa jadi lebih mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi anak pun diharapkan dengan mental juara ini anak-anak bisa menghadapi hidup ya. Kadang saya juga suka ngomong nih sama Alif, ibu hidup nih tidak selamanya. Ibu juga nggak tahu umur ibu sampai kapan. Setiap hal-hal yang ibu ajarin buat Alif dari kecil sampai sekarang itu adalah bekal buat kamu nanti menghadapi hidup, ya kan? Anak-anak itu kan dia punya hidupnya sendiri, punya dunia sendiri. Dia nggak akan mungkin di bawah ketek orang tua kan nggak mungkin. Nah, jadi inilah bekal yang bisa nanti Alif bawa untuk menghadapi hidup. Saya selalu Hmm. ngomong seperti itu sih ya. Jadi saya pikir manfaat mental juara itu benar-benar bermanfaat sekali buat anak untuk menghadapi hidup ke depannya. Gitu Kak Santi. Mantap sekali ya. Berarti cara mengasahnya seperti itu ya, Mam ya. Mm-mm. Iya. Terus, Mam, Ah, kalau pernah nggak Alif itu mengalami kegagalan dalam lomba atau juara kelas atau apapun itu kegagalan selama mengikuti segala acara atau kegiatan. Terus gimana tuh Alifnya? Apakah sedih? Apakah menangis? Apakah nggak terima kenyataannya dia yang biasanya juara satu gitu kan Mam ya? Selama lomba, terus ketika dia gagal, dia nangis, ngurung diri, nggak mau makan, nggak mau tidur, atau Mam Ica ini gimana nih perannya sebagai ibu atau Alifnya itu gimana? iya, alhamdulillah ya Kak Santi ya. Alif nggak pernah seperti itu ya. Soalnya saya selalu sebelum lomba itu saya selalu menekankan kepada Alif ya dari awal lomba. Ini adalah ajang untuk Alif untuk bisa mengasah kemampuan, untuk mencari pengalaman. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik, belajar sekeras mungkin. Hasilnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita sudah ikhtiar dan tawakal gitu. Jadi kalaupun tidak lulus, maksudnya kalaupun kalah atau tidak juara, ya tidak apa-apa. Kekalahan itu kan bukanlah akhir dari segalanya. Malah dari kekalahan itu kita belajar ya kan, belajar kira-kira apa yang bisa diperbaiki. Dari kekalahan kita juga bisa melatih mental anak kita. Balik lagi nih, melatih mental juara karena hidup itu tidak selalu jadi pemenang dalam segala hal ya kan. Hidup itu juga apa namanya ada gagalnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa gagal gitu. Gagal itu pun bukan akhir dari segalanya. Gagal itu kan artinya kita udah mencoba ya kan. Malah yang lebih parah itu tidak mencoba sama sekali. Nah, gitu sih saya selalu tekankan sama Alif. Jadi kalau misalnya Alif kayak kemarin ya kan, Alif itu sempat gak masuk babak final malahan. Cuma sampai ke babak penyisihan aja. Nah, Oh, kecewa pasti. Cuman saya selalu bilang kita lihat dulu nih apa ininya, apa yang salah gitu, apa yang harus bisa diperbaiki gitu. Jadi oh yang ini Bu, yang itu gitu. Oh jadi besok ketika ada kompetisi lagi, ini kita perbaiki nih. Jadi skill kamu yang ini harus harus lebih ditingkatkan yang bagian ini gitu. Jadi bahan evaluasi buat kita gitu. Nggak ada sih berlarut-larut, cuman saya kalau anak lagi kecewa seperti itu, ya saya memberikan semangatnya, ibu udah bangga, Alif udah sampai ke sini aja, ibu udah bangga gitu kan. Nah, tapi hasilnya ya ini nggak apa-apa, itu jadi ajang buat kita jadi lebih belajar lagi, lebih maksimal. Selalu ada hikmah di balik di setiap kejadian gitu ya kak ya. iya. Itu saya ngomongnya, saking semangatnya ini kak. Berarti dari kekalahan itu kita belajar. Gagal bukan Ya, berarti kita apa? Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Ya kan iya. Mami Caya. Heeh. Oke. Kegagalan ya Mami Caya. Iya, benar. Apakah Alif pernah mengalami kegagalan? Terus Iya. kira-kira nih Mami Ca, ada nggak aspek atau ya aspek lah ya, Heeh. eh, aspek yang ada dalam Alif harus diperbaiki? Oh ya. Jadi kan setiap anak itu punya karakter masing-masing ya, Kak ya. Punya karakter masing-masing, terus juga punya kecerdasan masing-masing ya. Kalau karakter mungkin ada yang karakternya sanguin, koleris, pragmatis, melankolis gitu. Mungkin kalau kecerdasan mungkin ada kecerdasan visual pasti apa? Visual ya, terus kecerdasan eh, interpersonal ya pokoknya banyak lah kan jenis kecerdasan pada diri anak gitu. Jadi kalau saya lihat di sini Alif itu mungkin masih malu-malu ya untuk bicara di depan banyak orang. Nah mungkin sesuai juga dengan karakternya dia ya kan. Mungkin dia lebih Introvert ada. diam-diam ya lebih Oh, diam gitu. Kalau saya ibunya kan yang lebih sanguin nih, lebih nyablak gitu ya. Kalau dia yang lebih ibunya lebih diam. aktif berbicara Iya, gitu. kalau Alif mungkin ngikut ayahnya nih, gitu kan. Nah, Oh, jadi itulah tugas saya nih sebagai orang tua untuk selalu mendorong Alif untuk lebih percaya diri, percaya diri dalam ngomong depan orang misalnya gitu. Nah, saya selalu bilang ya sama Alif itu kalau saya percaya dengan kemampuan Alif gitu. Nah, saya ini ya kayak pernah ya waktu ikut lomba apa gitu kan. Alif ini merasa down dia takut dia nanti gemeteran nih ngomong depan juri gitu. Saya bilang, dia kan suka Naruto. Saya bilang, kalau kalau kamu Boruto, saya ini siapa itu ya lupa pula jadi yang istrinya Sasuke, Naruto siapa? Hinata atau Sasuke. siapa? Oh, yang Bukan. suka Yang ah, istrinya Naruto siapa? Kok jadi malah Hinata, bahas Hinata, kartun? Hinata Kak. Iya, Hinata Bang. iya. Kalau kamu Boruto, ayahmu Naruto, saya Hinata. Nah, Boruto aja kalau kekuatannya udah melebihi Naruto ya kan. Jadi Alif ini udah perpaduan ayah dan ibu. Berarti berapa banyak itu kekuatan dalam diri Alif gitu. Sedangkan ibu ini juga perpaduan dari kekuatan opung dan nenek gitu. Yang ayah Astaga. ini. Jadi benar-benar semua kekuatan
dari Dikumpul. iya, dari keluarga itu udah terkumpul semua ke Alif, ya kan? Nah, harusnya Alif itu percaya dengan kemampuan Alif. Ibu aja percaya dengan kemampuan Alif gitu. Karena ya, Mams ya, ketika seorang ibu atau orang tua percaya dengan kemampuan anaknya ya, anak tersebut pasti nih dalam dirinya akan mendorong dirinya lebih maju, 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 bahkan melebihi ekspektasinya untuk melewati zona nyamannya. Gitu. Saya percaya insya Allah hasilnya akan bagus ya. Pokoknya benar-benar kekuatan percaya pada anak itu benar-benar mampu membuat anak terbang jauh dan melampauinya. Itu kayak moto siapa itu ya? Oh, moto itu Light Bus and Year. Oh enggak, itu kartun lagi, itu beda lagi. Itu intermezzo ya Kak Santi ya. Terbang jauh dan melampauinya itu. Oke, mantap Ya, itu banget. filmnya Toy Story gitu. Oke, lucu. Iya, Kak Santi. Berarti eh, ketika seorang ibu, ketika seorang ibu nih percaya Heeh. pada anaknya, Mm-mm. berarti seorang anak itu akan lebih lagi percaya dirinya kepada kepada dirinya Kemampuannya sendiri. sendiri. Iya, Iya. iya. Oh, Akhirnya dia mampu, dia berhasil untuk keluar dari zona nyamannya. Jadi tiba-tiba kan, loh, ternyata Alif bisa loh, Bu. Iya, emang bisa. Ibu udah bilang, ibu percaya. Gitu. iya, betul. Itu anak kita mau kalau lagi lomba atau lagi ujian atau lagi apapun itu pasti butuh dukungan orang terdekat termasuk ibunya, apa orang Iya, tuanya juga gitu iya. ya, Bunda. Heeh. Iya. Iya, Kak Santi. Pokoknya Oke. ayah dan ibu memiliki peran yang seimbang lah ya dalam Iya. mendidik anak gitu. Heeh. Terus Gitu, Kak. Mami Cia, penasaran nih. Tadi kan bilang punya anak-anak punya skill atau kemampuan masing-masing. Iya, Ya, Mami benar. Cia. Iya. Nah, kalau Mami Cia ini kan punya anak lebih dari satu ya, setahu Iya, saya, benar. Mami. Iya. Nah, ada nggak rasa jealous atau cemburu dari anak pihak A ke B ke C, atau ada nggak sih anaknya Mak Ica ini bilang gini, duh Mam, kok perhatiin Bang Alif terus sih? Saya kapan nih? Saya juga mau nih diperhatiin gitu. Ada nggak sih, Iya. Mam? Ada lah ya otomatis. Dulu waktu Alif ini baru punya adik ya, dia selalu ngomong kayak gini sama saya kan, ibu nih yang ibu perhatiin adik aja, Alif nggak pernah gitu. Karena saya ini ya kan, saya selalu bilang gini, Alif ini adik ini kan baru lahir, jadi Hmm. butuh perhatian ibu lebih banyak. Coba deh, emang adik ini bisa makan sendiri? Nah, jadi emang harus ibu bantu gitu. Nah, Alif pun sebagai kakak juga harus bisa bantu ibu, bukan apa, bukan malah merasa ibu sisihkan, enggak, cuman emang ada waktunya. Dulu Alif aja sebagai anak pertama ya, cuman Alif yang ibu sayang-sayang. Iya, iya, Sekarang iya. malah ada adik ini perhatiannya lebih terbagi gitu. Kalau sama adiknya kan ada abangnya yang juga harus ibu perhatikan. Sedangkan pada zaman Alif dulu, ibu benar-benar hanya fokus ke Alif aja. Berarti harusnya perhatian ibu tuh lebih banyak ke Alif, bukan ke adik Alif gitu. Saya selalu bilang kayak gitu ya. Nah, terus juga saya membagi perhatiannya itu sesuai kebutuhan anak gitu. Hmm. Misalnya anak saya yang nomor dua, anak yang perempuan, lebih suka diperhatiin kalau dia lagi apa berkarya misalnya. Pokoknya sesuai kebutuhan Gambar. anak lah, iya. Terus juga saya berusaha adil, tidak memihak salah satu. Saya tidak apa, misalnya kalau anak-anak berantem ya, yang si Alif bilang, adek nih bu, gini-gini bu, gitu. Yang adeknya bilang, oh enggak, abang, kata. Adek, abang. Nah, kan pusing ya. Yang mana yang benar? Dilema Akhirnya saya gitu. ya, saya dengerin dulu nih. Jadi ceritanya kayak mana tadi? Cerita gini 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 gini. Terus saya samakan dulu kan. Siapa tahu nanti cerita ini beda, cerita yang ini beda. Nanti saya cari jalan tengahnya. Oh, berarti ini yang salah. Jadi saya memberikan konsekuensinya berusaha seadil mungkin. Saya kan berusaha seadil mungkin ya. Tapi sejauh Hmm. ini konsekuensi yang saya kasih sih anak-anak terima. Soalnya saya pikir udah adil lah ya. Terus juga saya juga dengerin pendapat anak, misalnya
weekend ini yang Alif ngajaknya ke pantai misalnya, yang Aneska ngajaknya ke mall gitu ya, cewek-cewek suka ke mall ya kan. Nah, saya Berenang berusaha juga adil. bisa, Mam ya. Iya, saya berusaha adil nih. Ya udah minggu ini Alif dulu atau minggu ini Aneska dulu. Nanti nanti berantem lagi kan. Ibu nih abang aja diduluin. Udah sweet aja deh mana yang duluan. Nah, sweet. Oh yaudah kamu duluan. Nanti kita kesini sekarang. Pokoknya berusaha adil aja sih ya. Jadi jelas-jelas itu bisa diredam lah. Insya Allah mudah-mudahan. Hmm. Terus juga Berat. nggak boleh membandingkan anak gitu ya Kak Santi ya. Oke. Iya, soalnya kadang kan saya juga ini kan apa saya nggak pernah sih ya membandingkan anak ke orang lain. Cuman kadang saya pernah ke abangnya nih atau ke adiknya. Misalnya, coba lihat adik-adik aja nggak ibu suruh langsung dia ini sholat misalnya. Terus marah kan, ibu nih bandingin terus ini Dedek sama Alif kayak gitu. Itu Hmm. kan nggak boleh. Nah, soalnya Iya. nanti dengan membanding-bandingkan anak itu akan menimbulkan apa pemicu untuk perselisihan gitu. Mungkin jadi lebih Kecemburuan. iya jadi lebih iri gitu. Padahal Iya. kan maksud kita itu supaya termotivasi, tapi Iya, iya. niat itu tidak selalu ditangkap secara positif ya kan. Nah, Iya, mungkin benar, Mam. lebih dibandingkan, mungkin bisa dibandingkan dengan diri dia yang dulu, Kak. Misalnya nih, eh, Alif ini kalau disuruh sholat agak susah gitu ya kan. Nah, nanti padahal dulu ya Alif itu ya di jam segini aja langsung sholat tanpa ibu suruh. Jadi lebih ke Alif yang dulu, pokoknya lebih ke dirinya lah dibandingin. Jangan ke orang lain gitu. Itu juga bisa inilah mengurangi kecemburuan pada Anak. adik-beradik. Iya, Oh iya. Berarti iya, Mam Icannya lebih suka bertanya langsung ke Ana ya, Mam ya. Kalau iya. misalnya Ana suka atau nggak suka, terus kita kemana atau mau ngapain, itu Mm, kita harus bertanya dulu ke anaknya. Kenapa? mm-mm. Ini pertanyaan pribadi ya, Mam Ica ya. Kenapa Iya, kita sebagai ibu nggak langsung aja nih, Mam? eh, Anak-anak besok kita ke pantai ya gitu, atau nggak usah tanya ke anaknya gitu, Mam. mm-mm. Mengikuti kemauan sang ibu tuh emang nggak boleh apa, Mam? Iya, boleh aja sih ya. Cuman kita kan ini kan pergi keluarga, istilahnya itu yang pergi. Oh, lewat ini anak saya. Aku ke sini deh. Halo. Jadi ini apa tadi? Jadi lupa sih ngomong apa. Ya, pokoknya kan kita pergi ini rame-rame, ya kan? Iya. Ah, rame-rame. Jadi kecuali nanti kita pergi sendiri, ya bolehlah suka-suka kita. Cuma ini karena kita pergi rame-rame, jadi menurut saya kita harus tanya dulu nih anak-anaknya mau kemana. Soalnya siapa tahu nanti di pantai anak-anaknya malah bosan, anak-anak ini nggak mood. Kalau anak-anak ini nggak mood kan yang ada di situ malah marah-marah, jadi nggak happy ya kan. Kita kan pergi Oh. keluar itu kan buat happy-happy, buat melepaskan stres gitu. Jadi ya sebaiknya kemauan ini keputusan bersama gitu. Yang bisa didiskusiin dengan baik. Misalnya saya punya ide mau ke pantai. Ibu mau ke pantai nih, kira-kira kayak mana gitu kan? Nanti, Hmm. oh iya Bu, oke, oke, oke. Atau misalnya ada usul yang lain gitu kan. Enggak lah Bu, panas, nggak mau ke pantai, maunya ke ini aja, ke Mall. mall ya, ke mall aja gitu. Oh ya udah, tapi Ibu mau ke pantai dulu. Atau nanti dari pantai kita ke mall ya, bisa juga kayak gitu. Jadi tetap mengakomodasi kebutuhan anak nih gitu. Jadi tetap anak itu merasa diperhatikan, anak itu tetap merasa didengar pendapatnya. Nah ini balik lagi nanti ini proses membentuk mental juara nih. Jika anak merasa dihargai, jika anak merasa didengarkan pendapatnya, nanti kan itu bisa membuat anak-anak merasa lebih percaya diri ya kan. Oh aku didengar nih pendapatku nih gitu. Kalau anak-anak percaya diri kan juga bisa ini dia lebih kuat dalam menghadapi hidup tuh Kak Santi. Oke, mantap sekali. Mami Ca, saya Ya, bacain pertanyaan yang ada di kolom chat ya. ya boleh. Ini dari Kak Sali Lestari. Mam, Mm-mm. mohon izin bertanya. Tadi kan Mam Ica bilang menumbuhkan mental juara sebaiknya sejak dini dimulai sejak
umur berapa ya, Mam? Kebetulan anak saya ini umur 1 tahun dan ingin menerapkan tips dari Mam Ica. Mm-mm. Itu Gitu gimana, ya. Mam? Iya, kalau menurut saya ya sedari dini di umur 1 tahun itu juga udah bisa dibentuk ya 1 tahun apa 2 tahun gitu. Karena emang tadi tips-tipsnya itu kan apa nggak harus orang nggak harus dimulai dari umur berapa gitu. Itu kan Hmm. benar-benar dari kitanya aja sebagai orang tua kan. Jadi sedari kecil pun udah bisa. Setelah anak-anak bisa mengetahui, udah lebih mengerti apanya orang tuanya, misalnya kayak anak 1 tahun ya udah bisa ini, oh ini ibunya, oh ini ayahnya. Anak-anak juga di umur 1,5 atau berapa kayaknya udah bisa mengerti tidak, udah bisa mengerti oh boleh gitu. Nah, itu udah bisa diiniin sih ya. Udah bisa dilatih kalau menurut saya seperti itu. Oke, ini pertanyaan pribadi Mamica ya. Tadi kan Ya, Mamica bilang kalau Alif pergi ke Mamica ngajak Alif ke dokter psikologi. ya psikolog anak. Apa itu di usia berapa? Apakah usia 1 tahun udah bisa diajak gitu ke dokter psikologis anak atau menunggu sampai dia remaja dulu baru diajak ke psikologis anak atau gimana Mamica? Iya, sebenarnya anak-anak itu dari umur 4 tahun ya Kak Santia itu udah mulai menunjukkan bakatnya. Oh, Nah, 4 tahun ya? iya, udah mulai kelihatan tuh bakatnya kemana gitu. Apakah suka bernyanyi, apakah suka menggambar. Nah, tapi seperti pengalaman saya yang tadi itu ya Kak Santi, di umur 8 tahun saya ajak anak saya ke psikolog anak untuk tes bakat, minat dan bakat. Itu kata psikolog anaknya belum tereksplor semua bidang yang sebaiknya harus dicoba dulu nih sama anak gitu. Jadi untuk tes minat dan bakat itu sebaiknya di umur 12 tahun. Karena di saat di umur 12 tahun itu, anak-anak sudah lebih memiliki banyak pengalaman di semua bidang, udah mencoba bermain sepak bola di bidang olahraga ya, udah Hmm. mencoba apa dunia apalagi itu musik gitu, udah mencoba alat musik gitar misalnya, atau udah mencoba ikut lomba puisi. Nah, jadi di umur 12 tahun itu anak-anak biasanya udah lebih mengeksplor dirinya sehingga di saat umur itu udah bisa dilakukan tes minat dan bakat, udah lebih keluar lah gitu. Waktu Alif tes itu yang kelihatan cuman ini sih ya Kak Santia, kemampuan verbal Alif di atas rata-rata anak seusianya. Cuman itu yang Hmm. bisa kelihatan katanya. Ya minat bakatnya belum ketahuan nih gitu. Terus juga saya diberi saran ya, misalnya terkait pola pengasuhan anak. Nah, dari sana saya tahu ternyata ekspektasi saya ketinggian sama anak saya. Hmm. Jadi harus diturunin sedikit ya, Mom ya. Iya, jadi kata kata psikolognya eh, ibu ini ingin hasil kerja Alif harus sesuai dengan yang biasanya ibu kerjakan. Padahal ini anak umur 8 tahun loh Bu, kata psikolognya. Allahu Akbar. Saya berasa ketampar ya, karena emang itu kenyataannya. Iya, 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 iya. Sekarang Saya kita ngomong kelepaskan, gitu. saya ketawanya tidak apa-apa lah, beginilah apa adanya. Oke, berarti kalau kita ke psikologis anak sebaiknya di usia 12 remaja, tahun. 12 tahun Iya, ya, Mam dua ya. belas tahun tuh udah bisa untuk tes minat dan bakat ya. Setahu Oke. saya nih ya Kak ya. Iya, Mam Mungkin Ica. saya cari referensi yang lain. Oke, siap. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Eka. Halo Hmm. Mam Ica, mantap sekali penjelasannya mengenai mendidik anak juara. Boleh share dong, Mam, gimana bisa jadi ibu yang sabar? Allahu Akbar. Kadang ini jadi masalah besar nih, sehingga bisa optimal menjalankan tips-tips dari Mam Ica. Nah, Menjadi ibu yang sabar. Wih, Allahu gimana Mam Ica? Itu Akbar. pertanyaanku Nah, juga tuh sebenarnya. Apakah Mam iya, Ica tuh pernah marah nggak sih ke Allahu Akbar. anak-anaknya? Ya, itu kan tadi udah dijawab juga tadi ya. Kalau emang tantangan dalam mengasuh anak itu sebenarnya tantangan yang terbesarnya itu dari diri saya sendiri. Bagaimana saya mengelola mengelola si anak, emosi saya sebagai seorang ibu dalam menghadapi anak. Menjadi ibu yang sabar itu tuh emang perjuangan ya. Aduh, wah barusan lagi maaf. Nah, jadi yang sabar itu gimana sih cara ibu yang apa? Gimana sih cara menjadi ibu yang sabar?
caranya sih buat saya cuma satu ya. Yang penting ibunya bahagia. Ya mungkin Masya saldonya harus cukup. Allah. Saldo harus cukup. Ya boleh lah ya, saldo harus cukup. Ya karena memang sebagai seorang istri itu apa itu butuh rasa nyaman, rasa aman gitu. Aman secara finansial, aman secara kasih sayang gitu ya. Jadi di saat seorang istri menjadi aman, mempunyai perasaan aman, nyaman gitu ya, nanti itu tuh akan menjadikan dia sebagai ibu yang bahagia. Nah, sebenarnya jantung rumah tangga itu kan, jantung keluarga itu kan adalah seorang ibu. Kalau ibunya bahagia, bahagialah seluruh keluarga. Saya kalau udah ini ya, kalau udah bad mood ya kan, udah mulai marah-marah itu, misalnya punya masalah sama saya diri saya sendiri ya kan, nanti seluruh keluarga pun di rumah itu akan jadi suasananya akan serem, ya kan? Masa saya udah kayak gini kan. Ibu, Lagi ibu, ibu, level. hmm, ibu, ya itu nggak boleh diganggu. Nah, Oke. jadi kalau menjadi ibu yang sabar ya harus jadi ibu yang bahagia. Nah, cuman kadang-kadang ya pengalaman saya kan kita tuh terlalu menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, ya kan? Misalnya tergantung dari perhatian suami misalnya, atau Hmm. tergantung dari support system nih dari Iya. keluarga kita gitu. Aduh, maaf, intermezzo. Terus habis itu kalau misalnya ada hal-hal yang tidak buat kita merasa bahagia, misalnya kalau kita tergantung dengan hal tersebut gitu kan, pasti kita akan menjadi sedih, ya kan? Hmm. Nah, makanya kita nggak usahlah kita berharap sama manusia, nggak usahlah kita berharap sama orang lain untuk membuat diri kita bahagia. Kita harus berusaha menjadi bahagia dengan cara kita sendiri. Nah, itu makanya saya harus me time. Me time-nya mungkin tiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang Iya. ada yang ke mall, ada yang ke salon, ada yang pijit gitu. Atau ada yang mungkin diem aja di kamar sambil hidupin hidupin murotal atau pakai diffuser dari Nina and Moms ya kan. Nah, jadi Asik. seperti itu me time-nya, ya. Jadi untuk jadi ibu yang sabar itu benar-benar harus membuat diri kita ini dulu bahagia dulu gitu. Jadi kalau kita bahagia, kita pasti jadi akan lebih sabar sama anak-anak gitu. Terus juga ingat dia, saya juga pernah di satu titik saya menyerah gitu. Menyerah, ya Allah, kayaknya tuh susah kali mendidik anak ya kan. Cuman saya Hmm. eh, balik lagi nih, anak ini adalah titipan. Anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak mungkin Allah titipkan kepada saya kalau saya nggak mampu gitu kan. Berarti saya harus menjadikan anak saya ini sebagai apa generasi penerus Islam yang bagus gitu. Nah, itu tugas saya sebagai seorang ibu. Nah, nanti juga dipertanggungjawabkan di akhirat apakah saya mendidik anak saya dengan baik gitu. Misalnya nanti nih takut ya saya ya kan. Kadang-kadang saya juga bosen ya Kak Santi ya ngingetin anak ini sholat gitu. Kok nggak sholat-sholat? Maksudnya itu sholatnya on time apa? Saya juga bosen gitu kan. Cuman eh, saya selalu bilang ke anak-anak, udahlah ibu ini apa namanya kita sama-sama lah ini ya sama-sama Aja. bukan sama-sama ini ibu kan menunaikan tugas ibu sebagai orang tua ibu takutnya nanti di akhirat itu nanti pas dihisab kan apakah kamu menyuruh anak kamu sholat oh tidak gitu kan nah jadi apa kewajiban saya sebagai Sebagai seorang orang tua. ibu iya nanti apa hisapnya ibu ngeri nih nanti hukumannya kayak mana Hmm. ibu nggak mau lah nah Alif pun sebagai sebagai manusia juga harus sadar kalau kita ini emang diwajibkan menyembah Allah kita tuh diciptakan buat apa sih emang buat menyembah Allah gitu jadi emang harus ini tapi tolong jangan ibu suruh-suruh lagi tolonglah inisiatif lah gitu gitu jadi di saat saya merasa menyerah dalam mendidik anak, saya balik lagi. Anak ini adalah amanah dan saya tidak boleh berputus asa. Saya harus mengupayakan segala cara agar anak-anak ini apa berhasil gitu, selalu di jalan Allah ya gitu-gitulah. Ya, seperti itu Oke. ya Kak Sati ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Berarti komentar Eka ya. berarti bahagia, bersyukur dan tidak pernah
berkecil hati kalau anak lagi susah beribadah, tetap harus tetap semangat gitu, Mam ya. Iya, Mengingatkannya, tetap iya, tetap kasih yang terbaik untuk anak dan iya, keluarga. iya, karena ini amanah ya, Iya. gitu. Oke, ada yang bertanya lagi nggak? Oke. Mami Ca, ini Ya, pertanyaan pribadi sebenarnya. Pernah mhm. nggak sih Alif itu dibully satu sekolah atau ada nggak selain Alif anak-anaknya Mak Ica dibully gitu? Entah karena kok Alif suka ini sih ikut lomba-lomba terus, kapan nih mainnya sama kita atau gimana tuh Mam? Tanggapannya Mam tentang pembulian di sekolah maupun di luar sekolah? Iya Kak. Kalau pembulian apa? Pembulian sama Alif yang ini, yang tentang apa itu tadi? Tentang lomba-lomba itu enggak sih ya, enggak ada sih ya. Cuman lebih ke ini, lebih ke fisik dia. Jadi kan Oh, kita ini emang kondisinya pindah-pindah gitu loh Kak, pindah-pindah kota ya kan. Nah, jadi oh. selalu dibully karena menjadi anak baru. Nah, anak baru itu kan emang kecenderungannya dibully ya kan. Soalnya emang kadang beradaptasi dengan Lingkungan. budaya di sana, ya Iya. bahasa di sana. Kita anak baru ya nggak mungkin sok sok asik ya kan, harus diem dulu lah apa. Ah, nanti biasanya itu dia dibully. Di waktu itu pernah Alif dibully waktu saya di kota Sibolga ya. Dibully karena Alif ini dibilang gajah. Dia dibilang gajah. Iya, Oh. pokoknya main fisik ya kan. Terus habis itu saya sebagai orang tua gini, Halo, halo, gimana Mami ya, Ca? Ya. ya, saya sebagai orang tua ya bertanya lah kan, siapa itu yang ngebully gitu. Terus dia bilang si ini si A katanya. Ayolah kita ke sekolah, saya bilang gitu ya kan. Ke sekolah itu saya pengen lihat dulu nih anaknya seperti apa gitu. Setelah saya lihat ternyata anaknya lebih kecil dari Alif. Misalnya nih Alif badannya segini, dia badannya cuma setengah jari si Alif aja gitu. Oh. Iya, habis itu setelah pulang kata si Alif kan, nah itu Bu yang yang apa yang bully saya katanya. Setelah pulang Hmm. saya tanya lagi, nah Alif besok ini kalau Alif dibully lagi, bilang Alif tidak suka. Sebenarnya kalau saya mau ikutin emosi ya, kalau anak saya dipukul pasti saya suruh pukul balik gitu. Iya, karena kita sebagai seorang ibu nggak terima kan, Mam ya. Iya, pukul balik. Nah, cuma saya takutnya kalau dia mukul balik, yang ada nanti sesama orang tua berantem ya kan. Nanti sesama orang tua saling menyerang. Aduh, yang ada malah masalah tambah besar. Belum lagi Iya. nanti ada yang terluka, ada yang apa. Nah, saya nggak mau seperti itu ya. Maka saya kalau waktu itu penanganannya, cara mengatasinya itu saya bilang ke Alif, kalau misalnya kamu dibully, kamu bilang saya tidak suka. Saya tidak suka dibilang gajah gitu, karena saya bukan gajah seperti itu. Terus juga dijauhi anaknya, anaknya dijauhin. Nah, jangan deket-deket sama pembuli, jangan kasih perhatian pada dia. Terus juga apa kalau emang udah kelewatan ya, kalau emang udah kelewatan, bisa dibilang ke pihak yang lebih berwenang, misalnya guru gitu. Terus juga saya selalu memotivasi Alif ya kan, dengan badan sebesar ini gitu ya, harusnya kamu memiliki percaya diri yang lebih besar. Jadi di apa? Kalau dibully ya jangan apa, jangan diem aja gitu. Bilang Malah saya nggak makin suka. dibully. Iya, karena semakin dibully karena diem gitu. Padahal kita diem ya karena belum kenal ya kan. Nah, mungkin Ih, itu cara mereka buat kenalan sama kamu. Jadi kamu jangan jangan ini, jangan diem aja gitu. Kamu harus tegas membela diri kalau saya tidak suka digituin. Seperti itu. Terus juga pernah pas terima rapor kan nanti saya ketemu sama anaknya ya kan saya rangkul. Oh, ini yang namanya A ya. Yaudah main ya sama Alif, main ke rumah ya gitu. Saya lebih ngerangkul. Jadi kan nanti apa kalau tahu nanti kalau sebagai orang tuanya Alif ternyata welcome sama dia dengan harapan ya dia nggak bully Alif lagi gitu sih iya. Kak yang saya lakuin ya.
Berarti kalau anak dibully itu kita tuh harus anak itu harus berani dulu, berani Iya, menghadapi anak itu tersebut dengan percaya diri. iya, Lalu berani membela eh, diri dia gitu. Bilang nggak suka, iya, aku nggak suka ya digituin ya. iya. Terus baru habis itu sang ibu pun memperkenalkan diri ke anak tersebut yang ngebully dan merangkul anak itu supaya anak Iya, itu untuk stop. Jadi orang tua juga jangan bilang Allah dia cuman pingin kenalan kamu aja atau ngejek. Malah kan anak jadi tertekan ya kalau misalnya hmm, Bu ada yang ngejek Alif nih. Ah nggak apa-apa kayak gitu. Itu cuma hanya kenalan-kenalan aja. Karena hmm. kalau orang tua nggak ngelindungin anak, anak ngerasa nggak ada tempat perlindungan lagi ya, Mam ya. Iya Kak, betul. Oke. Iya. Ntar ya, aku lihat ada pertanyaan lagi. Oke, nggak ada pertanyaan lagi, Mam. Eh, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih, Mam. Hmm, Kira-kira nih, kita kan sesama Muslim nih, Mam. Ada nggak hmm. sih amalan doa untuk anak agar anak cepat memahami dan menghafal dalam pelajaran maupun dalam lomba gitu, Mam? Hmm, hmm. Kalau saya amalan khusus sih nggak ada ya. Cuman kalau misalnya dalam menghadapi lomba nih ya, kalau konteksnya menghadapi lomba itu biasanya saya ini sebenarnya tidak hanya menghadapi lomba ya, cuman eh, lebih diniatkan ke sana kalau misalnya bersedekah. Nah, lebih diniatkan ke sana lah, misalnya, ya kan maksudnya bersedekah kan gak hanya karena ada lomba gitu, cuman ada juga di kehidupan sehari-hari. Cuman kalau lagi ada lomba, saya niatkan ini semoga sedekah saya ini bisa apa memudahkan anak saya dalam menghadapi lomba gitu. Terus juga kalau apa amalan khusus sehari-hari ya nggak ada. Tapi saya percaya kalau doa seorang ibu itu adalah doa yang paling mustajab gitu. Karena kita Masya Allah. sebagai orang tua itu kan adalah fasilitator dan ditambah dengan doa-doa dari seorang ibu yang insya Allah langsung tembus ke langit ketujuh ya kan. Nah, jadi saya selalu mendoakan anak-anak itu setiap sholat fardu gitu atau di setiap saya melihat anak lah misalnya pas saya masak ya kan sebelum memasak itu saya doakan ya Allah semoga ini masakanku bisa membuat anak-anak dan suamiku menjadi sehat, menjadi pintar, menjadi supaya menjadi berkah lah buat keluarga gitu. Atau sebelum anak berangkat sekolah, saya berdoa kan sambil ngelihat mereka jalan keluar kan, ya Allah lindungilah anak-anakku selalu dalam lindunganmu, dijauhkan dari segala mara bahaya atau apa itu eh, mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Atau misalnya saya lagi lihat anak saya itu kok tambah gagah gitu ya. Masya Misalnya, Allah. ya, tapi dalam hati aja kan saya berdoa, ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan Alif menjadi bermanfaat bagi orang lain gitu. Itu sih, pokoknya setiap 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 apapun yang dilakukan anak kan pasti otomatis saja itu ya seorang ibu ya pasti Ya. ada doa dalam hati gitu. Itu sih ya, nggak ada amalan khusus gitu Kak. Oke. Iya. Berarti setiap langkah anak adalah doa ibu. Saya kasih sedikit kesimpulan ya, Mam ya. Sebelum kita Ya. mengakhiri sharing session hari ini, kesimpulannya, bermental juara tanpa ambisius bukanlah sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Setiap anak mampu menjadi juara walaupun berasal dari orang tua yang gagal atau tidak. Asalkan orang tua memiliki kepribadian yang positif dan keinginan untuk mengembangkan anaknya dalam lingkungan yang sehat serta tidak ada perasaan yang diharapkan untuk bisa tangguh menghadapi segala tantangannya. Hai teman Inna semua, semangat jadi soleh soleh.